Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita, sehingga ruh kita yang semalam sudah dicabut oleh Allah lalu dikembalikan lagi ke dalam jasad kita. Dan nikmat yang terbesar lain lagi adalah pada saat Allah memberikan nikmat keimanan kepada kita, pada saat subuh yang terasa sangat dingin ini, namun rasa dingin tersebut tidaklah akan menjadi berat bagi kita untuk kita langkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Terkadang Allah memberikan nikmat kehidupan di dunia kepada saudara-saudara kita. Mereka mempunyai berbagai macam fasilitas dalam hidupnya, mempunyai mobil, mempunyai kendaraan, mempunyai tempat tinggal. Akan tetapi nikmat iman seperti melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat subuh berjemaah tidak diberikan oleh Allah kepada mereka, dikarenakan mereka tidak mau menggapai nikmat tersebut. Maka senantiasalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan berbagai nikmat lain laginya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan manusia. Sebagaimana ayat yang lalu telah kita bahas tentang wa'adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini merupakan salah satu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan nama untuk setiap benda yang dia milikinya. Rasul memberikan nama untanya, Rasul memberikan nama gelasnya, Rasul memberikan nama pedangnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan setiap benda tersebut mempunyai udhun, mempunyai pendengaran yang akan bisa mendengarkan perkataan kita. Maka ini merupakan salah satu sunnah yang sering kita hari ini tidak pernah lagi melakukannya. Jika kita mempunyai kendaraan, mempunyai binatang, mempunyai apapun, maka berikanlah nama. Dikarenakan semua mereka, makhluk-makhluk hidup ini akan mendengarkan apapun yang kita bicarakan. Dan itu terbukti pada saat Allah berfirman, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, maka semua makhluk ini akan mendengarkan dikarenakan mereka mempunyai uzun, mempunyai pendengaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui sedikit demi sedikit tatanan kehidupan ini sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak terasa berat pada saat kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Itu tidak terasa berat bagi diri kita. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan semoga kita tidak diharamkan melihat dan menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di akhirat maupun di dunia ini. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ayat berikutnya, ayat yang ke-6 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaq. Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya jumlah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila akhiril ayat jawab dari idza. Ini menunjukkan jawaban terhadap qasam, terhadap sumpah yang diucapkan oleh Allah. Pada saat awal ayat 1 sampai dengan Allah berfirman dengan sumpahnya idza, yaitu idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ada 3 sumpah yang Allah bersumpah, di mana ini merupakan kejadian pasti, di mana Allah memulainya dengan kata-kata idza yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu langit terbelah. Suasana langit terbelah itu sudah bisa dibuktikan secara saintis hari ini. Pada saat Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, di mana Allah menggambarkan bahwasanya langit itu terbelah laksana mawar kemerahan. Ini merupakan salah satu fenomena alam, dan fenomena tersebut diungkapkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu bisa dibuktikan secara saintifik. Hari ini banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, pada saat mereka menemukan kebenaran yang disampaikan oleh Allah, mereka langsung beriman. Al-Quran menyampaikan bahwasanya langit itu terbelah laksana mawar merah yang berkilau. Ini merupakan salah satu fenomena langit terbelah, dan hari ini fenomena tersebut sudah bisa dibuktikan. Nah, hari kiamat itu adalah hari di mana saat langit itu terbelah akan berjatuhan segala macam bentuk, barang-barang dari luar angkasa akan menghantam bumi, sehingga pada saat itu bumi ini akan merata. Bumi ini akan semuanya rata, tidak akan lagi seperti ini. Gunung-gunung tidak ada lagi, semua tidak ada pepohonan. Dan yang ketiga, fenomenanya itu adalah meluapnya semua isi di dalam kandungan bumi. Maka ini kenapa semua terjadi? Dikarenakan dengan satu hal yang ingin disampaikan oleh Allah, yaitu menjawab terhadap apapun kejadian tersebut untuk membuktikan bahwasanya kita ini semuanya akan ketemu dengan Allah. 3 sektor, 3 tanda yang disebutkan oleh Allah, yaitu langit terbelah, bumi ini merata, dan semua isi di dalam bumi ini akan keluar. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu akan bertemu dengan Allah. Fal ma'na idza as-sama'u syaqqat wa idzal ardu muddat laqiyat rabbuka ayyuhan nas. Apabila langit terbelah dan bumi ini merata dan mengeluarkan segala isinya, maka kalian itu semuanya akan bertemu dengan Tuhan kalian, wahai manusia. Innaka kadihun, sesungguhnya kalian itu berlelah-lelah dengan susah payah. Hari ini betapa banyak di antara kita yang sangat susah pada saat kita harus bangun pagi. Ini merupakan kelelahan. Kelelahan ini akan menjadi investasi kepada kita semuanya. Pada saat kita lelah melaksanakan segala aktivitas kita, bayangkan pada saat pagi kita harus sudah melalui apel, dan ambil apel ini merupakan sebuah kelelahan. Maka kelelahan tersebut apabila kita memperuntukkannya adalah sebagai pengabdian diri kita kepada pimpinan kita, kepada negara kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, maka lelah tersebut akan menjadi sebuah investasi kepada kita untuk apa? Untuk bertemu dengan Rabb, untuk bertemu dengan Tuhan kita. Ini merupakan salah satu fenomena pada saat manusia menjalani kehidupannya itu dengan sangat payah, dengan penuh dengan kelelahan. Betapa banyak hari ini pada saat seseorang itu bekerja, dia mendapatkan berbagai macam ujian, dia melakukan berbagai macam aktivitas bisnisnya itu terkadang bangkrut, terkadang tidak pernah sukses.
pada saat dia mendidik anak-anaknya di rumah tangga, anak-anaknya itu dengan penuh dengan ujian. Pada saat dia meraungi rumah tangganya pun itu dengan penuh dengan ujian. Maka kelelahan di dalam melakukan bisnis, dalam bekerja, di dalam mendidik anak, dalam menghidupi kehidupan ini, semua kelelahan tersebut adalah sebagai investasi manusia untuk bisa bertemu dengan Rabb. Maka pada saat kita bekerja dimanapun, mengabdi diri kita dimanapun, maka kita tidak akan pernah untuk tidak semangat untuk melakukannya. Karena apa? Dikarenakan semua usaha yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Dikarenakan semua usaha yang kita lakukan itu adalah sebagai investasi kita, sebagai amal soleh kita yang akan kita bertemu dengan Allah. Wal khitab li jami'in nas, dan panggilan seruan tersebut ini ditujukan kepada semua manusia. Ini merupakan di antara pendapat para ulama. Falam fi qawlihi al-insan li ta'rifil jins wa huwa lil istighraq kama dalla alaihi tafsil fi qawlihi fa amma man utiya kitabahu bi yamin. Karena kata-kata lam, huruf lam itu adalah untuk menjelaskan jenis. Dan jadi pada saat al-insan itu digunakan ada lamnya, ini mencakupi semua jenis manusia. Manusia yang kita ketahui, ada manusia yang saleh, ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir. Jadi semua khitab ini, yaitu panggilan ini, seruan ini untuk seluruh manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang saleh saja, akan tetapi juga berlaku kepada orang-orang yang kafir. Kalau seandainya seseorang itu datang dengan kekufurannya, dengan kemaksiatannya, maka kemaksiatannya itulah yang akan dihadapkan kepada Tuhannya. Hari ini betapa banyak orang yang Allah berikan kemudahan amanah pimpinan, kemudahan amanah harta yang dimiliki oleh orang tersebut, tapi dengan harta tersebut dia bermaksiat kepada Allah. Bayangkan kalau seandainya seseorang itu dengan bersusah payah dia harus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Saya terbayang pada saat melakukan perjalanan ke kota-kota besar, lihatlah betapa banyak para wanita-wanita prostitusi tersebut. Mereka itu harus bersusah payah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Terkadang pada saat kita melihat mereka harus berdiri di tengah jalan sampai dengan larut malam menunggu pasien untuk berbuat dosa. Ini merupakan qadihun, ini merupakan susah payah. Namun susah payah tersebut adalah dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, dia melakukan penipuan, pemalsuan, dia berupaya dengan berbagai macam cara. Akan tetapi cara tersebut adalah cara yang dilakukan untuk bermaksiat kepada Allah. Dia upayakan supaya dia bisa memalsukan apapun, supaya dia bisa memanipulasi apapun. Manipulasi ini, pemalsuan ini dilakukan dengan susah payah, bukan dengan gampang. Susah payah inilah yang disebutkan oleh Allah, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya khitab ini bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada orang-orang yang mempersiapkan diri mereka untuk berlelah-lelah dalam hal kesalehan, tapi mereka yang berlelah-lelah dalam hal kemaksiatan kepada Allah, ini juga disebut juga dengan berlelah-lelah, qadihun. Jadi pada saat Allah menceritakan, memanggil, panggilan ini sehendaknya kita merenungi. Ini adalah salah satu bentuk bocoran bagaimana bentuk wawancara pada saat nanti di hari akhirat. Kalau seandainya kita hari ini di dunia pada saat ingin mengikuti tes wawancara menerima pekerjaan, kita sudah mendapatkan bocorannya, maka sungguh bahagia kita. Maka begitu juga dengan kita hari ini yang hidup di dunia. Allah telah membocorkan di antara bentuk pembicaraan nanti di hari akhirat kepada semua manusia, yaitu mereka pada saat mereka dipanggil oleh Allah, wahai manusia, dulu engkau berlelah-lelah, imma kamu berbuat kebaikan dalam berlelah-lelah, imma kamu melakukan kemaksiatan dalam berlelah-lelah.
Sehingga dua hal ini merupakan dua hal kunci. Bisa terbuka peluangnya kepada semua manusia. Pada saat manusia melakukan berlelah-lelah dia dalam hal kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Rabb-Nya. Wal maqsudul awal min hadzal wa'idil musyrikin. Dan sedangkan ada ulama mufassirin yang lain mengatakan bahwasanya ya khitab tersebut, panggilan tersebut itu hanya kepada orang-orang musyrik. Ini merupakan di antara pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya semua kelelahan tersebut itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Dalam sebuah ayat Allah berfirman bahwasanya lelah kita itu adalah akan kita sampaikan kepada Allah. Bahwasanya in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu berlelah payah, bersusah payah dalam menggoda manusia, ya, maka kamu juga itu akan berlelah-lelah dalam hal melakukan kebaikan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Akan tetapi lelah kita pada saat kita susah mendidik anak kita dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, maka kita ada tempat untuk mengadu kepada, yaitu kita mengadu semua kelelahan kita, kesusahan kita itu adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita akan mengadu semua kelelahan tersebut kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Pada saat kita ingin melakukan amal ma'ruf nahi munkar, di permasalahan yang paling banyak dialami oleh umat manusia itu adalah bukan di amal ma'ruf. Amal ma'ruf seperti ini adalah seruan untuk melakukan kebaikan. Tapi pada saat seseorang itu menegakkan nahi munkar, maka disitulah orang-orang akan menentangnya. Maka tantangan yang dihadapi oleh siapapun pada saat menegakkan nahi munkar, maka sampaikanlah tantangan tersebut kepada Allah. Sehingga Allah sendiri mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apapun kelelahan kita, jangan pernah kita merasa capek, jangan pernah kita merasa lelah, jangan pernah kita merasa putus asa terhadap apapun tersebut. Kenapa? Karena sampaikan kelelahan itu kepada Allah, sehingga Allah akan membantu semua urusan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada jamaah dan kepada diri saya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.